Hai semua, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Rina. Saya suka sekali membahas tentang gaya hidup minimalis, frugal living, budgeting, decluttering, dan hal-hal lainnya yang masih berputaran dengan gaya hidup minimalis. Dan hari ini teman-teman, saya akan membagikan beberapa tips mengenai beberapa pertanyaan yang akan muncul dalam pikiran kita, akan muncul dalam benak kita ketika kita ingin mencoba memulai gaya hidup minimalis. Tapi teman-teman semua, sebelum kita masuk pada topik kita hari ini, saya ingin menyapa teman-teman semua. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat, dan saya juga dalam keadaan sehat. Dan segala urusan kita semoga dimudahkan, dan juga semoga kita semua selalu melakukan aktivitas kita dengan baik. Jika teman-teman suka dengan video saya, jika teman-teman suka dan tertarik dengan seputaran gaya hidup minimalis, maka teman-teman sedang berada di channel yang pas, karena di channel ini saya akan selalu membuat tutorial seputaran gaya hidup minimalis, frugal living, budgeting, decluttering, dan hal-hal lainnya yang masih berputaran dengan gaya hidup minimalis. Jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman boleh meninggalkan komentar terbaik versi teman-teman sendiri di bawah kolom komentar. Jangan lupa di like dan di share video ini ke teman-teman semua, ke saudara, atau bahkan ke semua keluarga teman-temannya, sehingga teman-teman itu bisa mencoba memulai gaya hidup minimalis ini bersama-sama. Dan juga jangan lupa di subscribe, karena dengan subscribe Anda mendukung saya, Anda mensupport saya untuk terus berkarya dalam membuat konten-konten terbaik seputaran gaya hidup minimalis. Oke, jadi kita langsung masuk pada tips kita hari ini. Let's go! Jadi teman-teman semua, mungkin ketika teman-teman ingin menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis, bisa jadi teman-teman itu akan muncul beberapa pertanyaan dalam pikiran dan benak teman-teman tentang bagaimana cara mengadopsi gaya hidup minimalis ini, atau bagaimana menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis. Jadi teman-teman, jika muncul pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam pikiran kita, dalam benak kita, itu adalah suatu kebiasaan atau suatu pertanyaan yang wajar. Karena ketika kita ingin memulai segala sesuatu, pasti akan selalu kita tanyakan pada diri kita terlebih dahulu, ya teman-teman. Jadi ini adalah wajar. Jadi hari ini saya akan mencoba memberikan beberapa pertanyaan ini menyangkut bagaimana cara kita untuk menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis, khususnya bagi pemula. Jadi teman-teman, kita perlu menyadari bahwa memang betul bahwa ketika menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis, kita harus benar-benar memiliki persiapan yang matang untuk menjalani gaya hidup minimalis ini. Karena gaya hidup minimalis ini adalah suatu kebiasaan atau suatu cara menjalani hidup yang dalam jangka berpanjangan, ya, bukan dalam waktu yang singkat. Jadi ketika teman-teman itu ingin memulai menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis ini, teman-teman sudah harus mempersiapkan diri untuk menjalani gaya hidup minimalis ini, karena di dalam menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis ini, kita harus benar-benar menjalani hidup kita dengan penuh kesadaran tentang apa yang terpenting dalam hidup kita, apa yang menjadi prioritas utama kita. Jadi bagaimana cara kita mengurangi barang-barang yang ada dalam rumah kita. Jadi itu semua merupakan hal-hal baru ketika teman-teman itu ingin menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis. Jadi inilah dia beberapa pertanyaan. Saya akan bagikan 6 pertanyaan mengenai bagaimana cara memulai gaya hidup minimalis ini. Jadi teman-teman, untuk pertama kalinya kita menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis ini, pertanyaan pertama yang akan muncul dalam pikiran kita, akan muncul dalam benak kita adalah bagaimana cara kita untuk mencegah agar tidak membeli barang-barang baru. Jadi teman-teman, ini adalah pertanyaan yang awal sekali ketika kita ingin melakukan atau menjadi seorang pengadopsi gaya hidup minimalis.
Jadi tanyakan pada diri kita terlebih dahulu. Tanyakan pada diri kita bahwa eh, bagaimana cara kita untuk menekan diri kita untuk tidak membeli barang-barang baru. Itu artinya bahwa kita sedang mencari solusi untuk berhenti membeli barang-barang yang baru yang harus kita bawa pulang ke rumah. Jadi teman-teman semua, perlu kita ketahui hal ini sangat perlu kita sadari, perlu kita ketahui bahwa menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis itu tidak berfokus pada materialisme ya, dan juga tidak berfokus pada banyaknya barang atau sedikitnya barang. Jadi kita harus pahami dulu terlebih dahulu bahwa apa atau bagaimana caranya supaya saya itu bisa mencegah membeli suatu barang ketika ingin membeli suatu barang. Kita harus berpikir dulu terlebih dahulu, berpikir dulu dan tanyakan pada diri kita. Cari tahu solusinya, bagaimana caranya untuk menekan artinya mencoba untuk hentikan dan membatalkan diri kita itu untuk tidak segera membawa barang-barang baru ke rumah. Jadi itu pertanyaan pertama, kita perlu menyadari itu, kita perlu tanya kepada diri kita bahwa bagaimana sebenarnya saya harus menemukan solusi ini. Jadi teman-teman, dan ini saya akan membagikan dua jawaban mengenai pertanyaan ini ya. Pertanyaan bahwa bagaimana cara kita untuk menekan, cara kita untuk membatalkan niat kita untuk membawa barang-barang baru ke rumah. Dan saya akan memberikan dua jawaban di sini. Semoga jawaban ini bisa membantu teman-teman semua ya. Dan jawaban yang cocok untuk pertanyaan ini, yaitu jawaban pertama, kita harus menyadari apa saja yang benar-benar kita butuhkan. Jadi teman-teman, setelah kita ingin mempertanyakan hal itu, pertanyaan tersebut dalam diri kita benar-benar harus sadar dulu bahwa sebenarnya apa yang saya butuhkan dalam hidup saya, itu yang saya utamakan. Jadi kita harus benar-benar menyadari bahwa mana yang saya butuhkan dan mana yang tidak saya butuhkan. Kita harus mengutamakan segala sesuatu yang benar-benar menjadi kebutuhan utama kita, kebutuhan pokok kita. Misalkan seperti rumah, makanan, pakaian, biaya pendidikan anak, dana pensiun, atau bahkan dana darurat, itu semua adalah kepentingan ya. Jadi kita harus benar-benar ketahui dulu kebutuhan utama kita. Mungkin kita itu bisa menyadari berapa pengeluaran saya harus saya keluarkan dalam sebulan. Bayangkan kalau kita tidak menyadari apa yang menjadi kebutuhan kita akan membeli segala sesuatu yang sebenarnya kita lihat dan kita harus membeli bawa pulang karena kita tidak pernah berpikir bahwa barang ini saya benar-benar butuh ataukah hanya karena tertarik atau bahkan ingin bersaing dengan orang lain. Jadi karena pertanyaan ini tidak pernah muncul dalam pikiran kita, jadi kita itu tidak akan pernah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi kita harus benar-benar menyadari itu. Kita harus benar-benar membedakan apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan. Nanti saya akan membuatkan video seputaran apa itu kebutuhan dan apa itu kehidupan, apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan. Sorry ya, salah lagi. Apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan. Dan jawaban yang kedua tentang pertanyaan yang pertama tadi ya, yaitu buatlah aturan yang kecil terhadap diri sendiri. Jadi ini sangat penting ya, kita berani harus memiliki tekad untuk mendisiplinkan diri kita, mengubah habit kita yang mungkin dulunya tidak pernah disiplin ya, tidak pernah diatur, tidak menghargai waktu. Kita mau mengubah itu menjadi suatu kebiasaan atau suatu habit yang baru yang bisa membuat hidup kita itu lebih bermakna, lebih bermanfaat. Jadi coba untuk menerapkan aturan-aturan kecil dalam kehidupan kita. Misalkan saya harus bangun lebih awal dari semua anggota keluarga. Kemudian jangan cuma buat target, tapi menjadi juga pelakunya, aplikasikan itu. Jadi aplikasikan kebiasaan untuk bangun pagi tersebut di setiap hari-harinya, sehingga ini menjadi suatu kebiasaan atau suatu habit dalam hidupnya. Itulah kenapa kita perlu menentukan aturan-aturan kecil dalam hidup kita. Atau misalkan saya harus membuat budgeting, saya harus menulis tuh pengeluaran saya. Itu adalah sebuah rutinitas saya. Jadi kita harus benar-benar membangun hidup yang baru yang bisa
membuat hidup kita tuh bermanfaat, berfaedah, dan bisa menampakkan memberikan dampak-dampak yang positif pada hidup kita, sehingga kita itu tidak akan pernah menyesali atas hidup kita, menyesali atas waktu kita yang terbuang dengan sia-sia. Itulah kenapa membuat aturan untuk diri sendiri itu adalah penting sekali. Dan pertanyaan yang kedua yang akan muncul dalam pikiran kita, yang akan muncul dalam benak kita mengenai menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis ini adalah, apakah seorang pelaku gaya hidup minimalis ini harus memiliki segala barang dengan warna putih, warna hitam, atau warna monokrom? Jadi teman-teman, ini juga akan menjadi pertanyaan dalam hidup kita ketika kita ingin menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis. Karena mungkin ya, kita yang dulunya menjalani hidup ini dengan suka mengkoleksi barang-barang yang ramai warnanya ya, yang berwarna-warna. Tapi ketika menjadi seorang gaya hidup minimalis, menurut Anda adalah harus mengubah semua itu menjadi putih, menjadi hitam, menjadi monokrom, maka ini adalah pertanyaan yang salah. Jadi, tapi wajar kalau pertanyaan itu ada dalam pikiran kita, muncul dalam benak kita, karena memang kita itu telah melihat di berbagai media sosial bahwa banyak sekali orang-orang yang menjadi pelaku gaya hidup minimalis itu yang menstandarkan hidup mereka dengan memilih warna-warna standar. Tapi hal ini, gaya hidup minimalis ini bukan hanya tentang warna ya. Kalau warna itu sesuai dengan selera kita, sesuai dengan favorit kita, bukan menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis itu harus memiliki segala sesuatu serba putih. Itu adalah pemikiran yang salah. Jadi stop dan ubah mindset Anda untuk menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis yang baik. Tidak harus tentang warna ya, tapi tentang pola pikir, bagaimana menekankan segala sesuatu yang kita punya dan hidup kita, bukan tentang warna. Jadi teman-teman semua, minimalis, gaya hidup minimalis ini bukan menuntut kita untuk mengubah warna. Tapi gaya hidup minimalis ini mengajari kita, menuntun kita untuk menjadi seorang yang benar-benar memprioritaskan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Bukan tentang kalian yang menjadi pelaku gaya hidup minimalis itu harus memiliki pakaian yang warna putih, harus memiliki 3 pieces baju. Tidak ya, harus memiliki segala sesuatu dengan warna monokrom. No, tidaknya. Jadi teman-teman, gaya hidup minimalis ini adalah cara kita untuk meminimalkan pikiran kita atau menstabilkan pikiran kita tentang hidup ini, bagaimana cara kita menyederhanakan hidup kita, bagaimana cara kita untuk membedakan hal-hal yang menjadi kebutuhan kita dan hal-hal yang menjadi keinginan kita. Jadi stop untuk berkata bahwa menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis itu harus memiliki warna putih, hitam, atau bahkan monokrom. Jadi sekali lagi saya tekankan, gaya hidup minimalis ini bukan tentang warna, tapi tentang bagaimana kita meminimalkan pikiran, meminimalkan hidup kita, meminimalkan segala sesuatu yang ada dalam diri kita untuk menjadi lebih sederhana, lebih bermanfaat, dan sebenarnya bisa memberikan dampak yang baik bagi hidup kita. Dan pertanyaan yang ketiga yang akan muncul dalam pikiran kita, dalam benak kita untuk menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis ini adalah, bagaimana cara saya membeli suatu barang versi seorang pelaku gaya hidup minimalis. Wah, ini pertanyaan yang menurut saya tidak harus kita pertanyakan ya, karena ini menyangkut membeli suatu barang itu versi diri kita sendiri, bukan kita harus meniru gayanya orang ini beli suatu barang ini dengan harga yang ini, jadi saya harus seperti itu. No, tidak ada ya. Jadi kita harus membeli suatu barang itu versi diri kita sendiri. Kita pengen beli apa, dengan warna yang apa,
dengan warna apa, dengan model yang seperti apa. Itu semua adalah pribadi kita, itu semua adalah menjadi prioritas kita atau menjadi hak kita untuk memilih barang tersebut. Jadi stop untuk berpikir bahwa pertanyaan-pertanyaan yang muncul ini akan membuat hidupmu atau membuat pikiran menjadi beban, sehingga bisa menjadi 80% Anda akan meninggalkan yang namanya menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis ini. Jadi fokus ke depan. Jika ingin menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis, fokus ke depan, berhenti untuk memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang belum tentu itu betul. Jadi kita harus paham bahwa bagaimana cara kita untuk membuat hidup kita itu lebih nyaman, lebih sederhana. Kita sendiri yang paham itu, kita sendiri yang memahami apa yang kita rasakan, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan dari kehidupan orang lain. Jangan kita menilai hidup kita terus kita bandingkan dengan kesuksesan orang lain, kita bandingkan kegagalan kita dengan kesuksesan orang lain. Jangan, karena ini hanya akan menyakiti hati. Jadi membeli suatu barang itu bukan tentang mahal, bukan tentang mereknya, bukan tentang mewahnya suatu barang tersebut, tapi ketika kita ingin membeli suatu barang itu sebagai seorang pelaku gaya hidup minimalis itu, mereka itu benar-benar memahami bahwa kita harus membeli barang itu dengan dilihat dari keawetan barang tersebut dan masa pakai barang tersebut. Sekalipun dia itu memiliki harga yang mahal, tapi jika keawetannya itu bisa bertahan dalam jangka yang lama, maka kita tentu akan memilih barang tersebut. Karena bayangkan, jika kita membeli barang yang murah, tetapi dia itu bisa rusak dalam jangka waktu 2 bulan, dan dalam 1 tahun kita akan membeli produk tersebut sebanyak 5 kali. Tapi kalau kita membeli harga yang mahal, harga yang sedikit mahal, tapi memiliki awetannya itu minimal 1 tahun, maka kita hanya akan membeli sekali. Jadi kita itu harus benar-benar sudah membedakan kualitas dari barang tersebut, bukan kuantitasnya. Pertanyaan yang keempat yang muncul dalam pikiran kita, yang muncul dalam benak kita mengenai menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis ini adalah, apakah kita harus membuat jadwal untuk membersih-bersih rumah? Jawabannya, jadi teman-teman semua, membersih-bersih rumah ini memang suatu pekerjaan yang harus kita lakukan secara rutin. Tapi kebanyakan sekali orang di luar sana yang lupa akan ini. Jadi kita itu membuat jadwal membersih rumah itu bukanlah harus menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis. Jadi gaya hidup minimalis ini tidak menekan kita untuk membuat jadwal dalam memberes-beres atau membenar-benar rumah. Tapi gaya hidup minimalis ini mengajari kita untuk lebih disiplin, lebih konsisten dalam melakukan segala sesuatu berkaitan dengan rumah kita, berkaitan dengan kesehatan kita, berkaitan dengan segala sesuatu yang kita punya. Jadi bukan bahwa menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis itu kita harus memiliki jadwal, misalkan seminggu sekali di catering atau sebulan 3 kali bersih-bersih rumah, atau teman-teman itu bisa membuat jadwal harian. Ini bukanlah tekanan ya, bukan tekanan dari menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis. Tidak ada tekanan tentang gaya hidup minimalis ini, tapi ini hanya menekankan kita untuk lebih disiplin, lebih konsisten dalam menjalani hidup kita, dalam membersih-bersih, bukan mengharuskan ya, melatih diri kita untuk konsisten, tidak ada pemaksaan di sini. Jadi karena kita menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis ini, kita itu benar-benar harus ikhlas, harus benar-benar dari hati, karena menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis itu adalah suatu perubahan hidup yang harus kita lakukan secara perlahan tapi dalam jangka waktu yang panjang. Jadi itulah kenapa kita harus benar-benar memahami betul dulu tentang gaya hidup minimalis ini. Jadi teman-teman, gaya hidup minimalis ini
tidaklah menekan kita untuk membuat jadwal dalam membersih rumah. Tapi, jawabannya adalah tapi, gaya hidup minimalis ini hanya menekankan diri kita, mengajari diri kita untuk mengubah habit kita, untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan kita itu, supaya kita lebih disiplin dalam membersih-bersih, dalam merapikan rumah, dan juga lebih disiplin dalam segala hal mengenai kehidupan kita. Dan pertanyaan yang kelima, pertanyaan yang terakhir ketika ingin memulai gaya hidup minimalis ini adalah bagaimana cara saya untuk mengatasi rasa bosan ketika menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis. Teman-teman semua, menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis ini memang adalah suatu pekerjaan atau suatu perubahan yang sulit, dan kita akan merasa bosan dengan gaya hidup minimalis ini. Tapi tenang, saya memiliki dua tips untuk mencegah rasa bosan ketika menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis. Jadi teman-teman, ketika kita bosan dengan menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis, teman-teman juga coba menerapkan dua tips ini. Kenapa saya bagikan ini? Untuk mencegah, untuk mengatasi rasa malas tersebut. Teman-teman harus benar-benar lebih disiplin ya, lebih kontrol dari dua jawaban ini. Tips yang pertama untuk mencegah rasa bosan menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis ini adalah pertama, jangan mengadopsi gaya hidup minimalis ini secara terburu-buru. Jadi teman-teman, jangan kita terburu-buru untuk mengadopsi gaya hidup minimalis ini. Langkah pertama itu teman-teman harus pahami dulu, teman-teman harus cari tahu, pelajari dulu apa itu gaya hidup minimalis. Pelajari dari buku-buku yang berbicara tentang gaya hidup minimalis, atau konten-konten YouTube, konten-konten kreator yang membincangkan tentang gaya hidup minimalis. Atau teman-teman bisa cari di website-website lain yang memang bersangkutan atau berhubungannya dengan gaya hidup minimalis ini. Jadi teman-teman pahami dulu apa itu gaya hidup minimalis sehingga tidak menjadi beban bagi teman-teman ketika teman-teman ingin mencoba memulai gaya hidup minimalis ini. Kemudian teman-teman itu jangan terburu-buru, jangan setelah memahami gaya hidup minimalis adalah cara kita menyederhanakan hidup kita, terus kita langsung oke lah, saya mau jadi seorang pelaku gaya hidup minimalis. Dalam satu kali belajar saja, satu kali untuk mencari tahu itu, untuk mencoba untuk menjadi seorang gaya hidup minimalis, itu adalah kebiasaan atau keputusan yang terburu-buru. Jadi teman-teman harus lebih santai, lebih rileks lah, pelan-pelan. Pelajari dulu, pahami baik-baik itu apa itu arti gaya hidup minimalis, bagaimana cara mengaplikasikannya, belajar yang paling dasar hingga yang paling sulit, dari yang paling gampang hingga yang paling sulit. Jadi jangan terburu-buru, jangan mengambil keputusan dengan cepat, karena hal ini nanti akan membosankan bagi teman-teman. Itulah kenapa saya bilang tadi bahwa cara mencegah yang pertama itu adalah jangan terburu-buru menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis. Dan tips yang kedua yang bisa mengatasi rasa bosan dalam menjadi pelaku gaya hidup minimalis ini adalah decluttering. Jangan terburu-buru dalam melakukan decluttering. Jadi teman-teman semua, decluttering ini tidak pernah jauh dari kehidupan gaya hidup minimalis ini, karena memang decluttering ini adalah suatu kebiasaan yang memang menjadi prioritas utamanya seorang pelaku gaya hidup minimalis. Bagaimana cara mereka itu memilah-milah barang, bagaimana caranya mereka itu membuang-buang barang yang memang sudah tidak layak untuk disimpan, dan bagaimana cara mereka juga untuk membuang atau memberikan barang-barang mereka itu kepada orang lain. Jadi, atau mereka itu bisa
menjual kembali barang-barang mereka yang memang sebenarnya sudah tidak bisa mereka pakai. Misalnya ukurannya mungkin terlalu kecil atau terlalu besar, atau memang karena dia membeli barang tersebut karena pemikiran bahwa beli mana tahu kapan-kapan butuh. Jadi ini adalah prinsip yang salah. Makanya nanti barang tersebut kita hanya bawa pulang ke rumah, kita simpan baik-baik, kita lipat baik-baik, kita letakkan di laci kita, dan dia hanya akan menjadi penghuni lemari kita yang kita simpan selama bertahun-tahun dan kita tidak pakai. Itu kita lihat baik-baik dan kita keluarkan, kita berikan kepada orang lain jika memang mereka layak untuk menerimanya. Daripada kita cuma simpan di atas lemari situ, mendingan kasih ke orang yang lebih membutuhkannya. Atau jika teman-teman itu nggak ikhlas kasih ke orang, teman-teman boleh tuh jual kembali, walaupun harganya tidak sama seperti waktu kita membeli dulu, tapi setidaknya kita bisa mengambil kembali sebagian dari uang yang kita korbankan untuk barang tersebut. Atau jika teman-teman memang sulit untuk merelakan barang tersebut kepada orang lain, teman-teman boleh tuh ambil dari laci lemari itu, letakkan di tempat lain, kemudian simpan di situ, dan teman-teman itu lihat, kasih waktu dalam 1 minggu atau bahkan 10 hari. Jika teman-teman itu memang sudah tidak tertarik atau bahkan sudah tidak memakai barang tersebut, maka bisa jadi barang itu yang benar-benar tidak kita butuhkan. Jadi bisa tuh kita berikan kepada orang lain, ya, kita jual atau bisa kita buang sekalian, daripada hanya akan menjadi penghuni rumah kita. Tapi jangan terburu-buru, karena jika terburu-buru, hal ini akan mengecewakan Anda, hal ini akan membuat Anda merasa bosan. Jadi di pelatihan itu kita menjalaninya untuk kita itu menikmati prosesnya, bagaimana proses kita membuang barang, bagaimana proses kita merapikan barang-barang, bagaimana proses kita mengurangi barang-barang yang mungkin 500-an itu bisa kita kurangi jadi 200-an, bahkan 100-an lebih. Jadi kita itu harus benar-benar belajar untuk merelakan barang-barang tersebut, tapi dengan penuh penghayatan, dengan penuh perjuangan. Benar-benar harus menikmati masa di pelatihan itu, bukan kita jadikan di pelatihan itu sebagai beban dalam hidup kita. Jadi di pelatihan itu kita nikmati teman-teman, santai, relax, jangan terburu-buru. Well, itulah dia teman-teman 5 pertanyaan sekaligus jawabannya tentang menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis ini. Pertanyaan yang akan muncul dalam pikiran kita ketika kita ingin mencoba memulai gaya hidup minimalis ini. Pertanyaan tersebut sudah saya letakkan juga jawabannya, sudah saya berikan juga jawabannya. Semoga teman-teman itu bisa memahaminya dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman semua, jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman boleh meninggalkan komentar terbaik versi teman-teman sendiri di bawah kolom komentar. Jangan lupa di like, di share video ini, dan juga di subscribe. Karena dengan subscribe, secara tidak sengaja engkau sudah mendukung saya, memberikan dukungan, support kepada saya untuk terus berkarya, semangat berkarya, dan membuat konten-konten terbaru seputaran gaya hidup minimalis. Oke semua, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. See you!